Masih bersama Fakta 62, sampah popok yang berserakan di aliran sungai bikin miris. Selain merusak lingkungan juga timbulkan limbah yang berbahaya. Lewat penggiat lingkungan dari Ekoton, lakukan aksi nyata perangi sampah popokisme dengan susuri sungai berantas, bersihkan sampah dan jumlahnya yang fantastis. Selengkapnya kami rangkum dalam Fakta Baik. Ya dulu sungai itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi saya. Jadi tempat rekreasi lah begitu. Karena sungai ini kan sumber kehidupan. Jadi 98% itu bahan baku air minum orang Surabaya itu bergantung pada air sungai ini. Sekarang kita punya musuh baru yaitu sampah popok. Dari kajian yang kita lakukan ternyata 47% sampah yang mengapung di sungai itu adalah popok. Kali Brantas menyimpan kenangan tersendiri bagi warga Jawa Timur. Tak heran bila sebagian tak terima begitu saja kala kali terpanjang kedua di Pulau Jawa itu kini berubah wajah. Seiring berjalannya waktu, kali yang berhulu di kaki Gunung Arjuna ini telah dilewati limbah berulang kali. Sampah plastik dan jenis sampah bersifat residu menorehkan pilu. Bak air susu dibalas air tuba. Keindahan dan kesegaran yang diberikan dibalas oleh sikap manusia yang disadari maupun tidak menyumbang pencemaran lingkungan. Usia bumi yang semakin hari semakin tua, kebaikan kepada alam tak bisa dilupa. Dan jika kita melihat sampah-sampah plastik yang berada di sekeliling saya, ini merupakan representasi dari sampah plastik yang dihasilkan oleh satu individu dalam 1 tahun. Melihat hal ini, banyak insan yang tak ingin serta-merta berpangku tangan. Salah satunya adalah Prigi Arisandi. Bersama dengan kawan-kawannya melakukan gerakan untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik dan juga sampah popok untuk menekan penyebaran mikroplastik. Dan memang yang dilawan tak main-main, salah satunya adalah melawan mitos. Sebuah fakta baik dari Gresik, Satria Sungai, dalam upaya menjaga sungai tetap permai. Inilah Prigi Arisandi. Keprihatinannya terhadap kondisi sungai yang pernah menemani masa kecilnya membawanya bergerak dengan mendirikan Ecological Observation and Wetland Conservation sejak 1996. Tragedi ikan mati massal akibat fantastisnya volume limbah di Kali Brantas bikin miris. Parahnya, pencemaran tak hanya bersumber dari sektor industri, namun meluas di tataran akar rumput. Prigi Arisandi dan tim pemburu popok Ekoton secara khusus menyebutnya sebagai aliran popokisme. Mas Prigi, ini kalau boleh diceritakan kenapa nih harus dikhususkan untuk sampah-sampah popok nih Mas? Popok ini kan tadi saya katakan kalau di Indonesia itu ada 5 jenis sampah ya. Ada sampah yang bisa dikomposkan atau sampah organik, kemudian sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang guna ulang, sampah e-waste atau sampah elektronik gitu ya, atau limbah B3 gitu ya. Baik. Dan kelima ini adalah jenis residu yang nggak bisa diapa-apakan kayak saset dan popok. Maka perlu ada penanganan khusus. Dalam perburuannya, Prigi tak hanya mengumpulkan, namun juga mendata brand sampah popok yang terkumpul. Hal ini akan diramu dalam data agar menjadi atensi dari produsen untuk turut melakukan langkah antisipasi penyebaran limbah residu jenis popok. Belum 1 jam perjalanan untuk menyusuri mencari popok-popok ini sudah dapat 1 karung ya Mas ya? Ya. Dan ini adalah karung-karung yang didapatkan di hari-hari sebelumnya. Akan langsung disetorkan kemana? Ya, ini ke TPS di Ringenanom ini. TPS Ringenanom. TPS ini ada tempat khusus untuk penampungan popok. Baik. Berkat aksi Prigi dan Ekoton, Jawa Timur menjadi satu dari sedikit wilayah yang miliki tim TPS khusus limbah popok. Sejumlah wilayah itu tersebar di kawasan yang dilewati Kali Brantas, salah satunya adalah TPS Pringsewu. Sejak 10 tahun terakhir ada musuh baru ya. Jadi kalau tahun 90-an gitu kita punya musuh besar industri kertas dan industri penyedap masakan dan industri gula. Selebihnya adalah tas kresek, sedotan, botol gitu ya. Tapi yang paling banyak adalah jenis popok. Ini kemudian kita merasa ya kini kok orang menganggap sungai itu menjadi tempat sampah karena ada ribuan ya, ada 2.000 lebih pemukiman yang tinggal di tepi sungai dan mereka setiap hari itu membuang sampah popoknya. Di Jawa Timur ini di Das Brantas ya, sepanjang 400 kilo itu ada sekitar 700-an ribu ya bayi yang dilahirkan yang setiap hari mereka harus menggunakan
2, 3, 4 biji popok. Jadi kalau dihitung setiap hari itu ada sekitar 3 juta popok. Ya kita harus bersuara lah, berteriak, ya janganlah merusak sungai. Janganlah merusak atau membunuh makhluk atau sesuatu yang saya cintai gitu. Jadi saya berupaya kuat dengan segala upaya saya untuk ya mengajak orang untuk tidak merusak sungai. Jika pencemaran dilakukan dari hulu ke hilir, maka kesadaran akan cinta lingkungan harus terus dilakukan sebagai kesadaran kolektif melalui gerakan dan sosialisasi kepada generasi muda. Ternyata limbah plastik itu benar-benar berbahaya banget buat kesehatan terutama. Apalagi limbah plastik yang ada di sungai. Ibaratnya gini kan kita kan pakai botol yang sekali pakai. Nah itu ternyata dampaknya bisa besar banget, apalagi ke ekosistem perairan. Selain lakukan aksi bersih-bersih sampah popok secara berkala, Ekoton lakukan uji sampel terhadap air di Kali Brantas untuk ukur kandungan mikroplastik yang dihasilkan akibat sampah popok sekali pakai. Jenis mikroplastiknya pun ada fragmen, filamen, terus fiber gitu ya. Kemudian ada foam kami temukan. Nah itu dari jenis-jenis mikroplastik itu juga merepresentasikan dari mana mikroplastik itu berasal. Jadi mikroplastik yang masuk ke tubuh manusia itu sangat berbahaya. Memang dampaknya tidak secara langsung, akan tetapi jangka panjang. Tak hanya imbau warga hentikan penggunaan popok sekali pakai, Prigi dan Ekoton tawarkan solusi berupa popok kain yang bisa digunakan sebagai pengganti popok sekali pakai, sekaligus menekan rasa khawatir warga akan mitos yang dipercaya. Kali Brantas yang menjadi sumber penghidupan layaknya disokong dukungan dari beragam elemen termasuk pemerintah. Langkah konkret seperti apa yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah, Mas? Ya tadi menyediakan tempat sampah atau menyediakan sarana TPS ya, sehingga orang itu tidak buang sampah ke sungai. Kegiatan susur sungai ini menjadi salah satu rutinitas yang dilakukan Prigi dan pasukan pemburu popok Ekoton yang menjelma menjadi satria dalam melawan popokisme. Di saat bumi sudah semakin tua, namun justru rasa-rasanya umat manusia justru semakin manja. Dengan dalih tak ingin repot-repot dengan memilah-milih sampah sendiri dan membuangnya di tempat yang telah ditentukan, beberapa di antaranya tak segan untuk mencemari lingkungan, bahkan mencemari sungai bertubi-tubi. Beruntung, Prigi Arisandi dan kawan-kawan Satria Sungai mau untuk terjun langsung dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar sungai-sungai tetap asri, menjaga sungai tetap cantik dan bebas dari mikroplastik. Anam Surya, Adnan Adi, berbagi fakta baik. Yuk Mas, kita cari lagi Mas ya. Boleh.